Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-10 basis data untuk modul 9. Kali ini di topik 2 tentang pemetaan dasar di khususnya waktu proses transformasi. Tujuan pembelajaran ini membedakan antara model konseptual dan fisiknya, menerapkan pemetaan terminologi antara dua model, memahami dan menerapkan konvensi penamaan Oracle untuk tabel dan kolom yang digunakan dalam model fisik. Kemudian mengubah entitas menjadi tabel, diagram tabel. Entitas ini berasal dari IRD ya. Kemudian bagaimana mengubahnya ke bentuk tabel untuk fisik digunakan di dalam SQL. Tujuan di sini ketika Anda mendesain rumah, pada akhirnya pasti ingin melihat rumah itu dibangun. Ya. Bahkan jika Anda tidak melakukan pekerjaan konstruksinya, Anda juga harus memahami istilah yang digunakan oleh pekerja konstruksi untuk membantu mereka mengambil desain konseptual Anda dan menjadikannya kenyataan fisik dari gambaran ya, gambaran yang dibuat oleh arsitek, bentuknya arsitektur. Nah, desain database awal dapat digunakan untuk diskusi lebih lanjut antara desainer, administrator database, dan pengembang aplikasinya, programmernya. Sehingga perlu model konsep menjadi nanti model fisik ya. Nah, ulasan tabel relasional yang sudah dibahas sebelumnya. Tabel adalah struktur sederhana tempat data disusun dan disimpan. Dalam contoh di bawah ini, tabel employees digunakan untuk menyimpan informasi karyawan, di mana terdapat beberapa baris ya. Ini dan beberapa kolom. Nah, kolom di antara kolom-kolom ini ada yang namanya kolom primary key sebagai pengidentifikasi yang unik ya, dan juga kolom foreign key. Nah, seperti ini. Ini juga karena terkait atau berhubungan dengan tabel lain. Terus ada juga unique key lain, kolom yang unik juga, karena nomor ID-nya itu masing-masing beda ya. Tuh. Jadi di dalam satu tabel bisa ada jenis-jenis kolom tergantung isi tabelnya. Masih di tabel relasional, setiap kolom yang digunakan untuk menyimpan tipe nilai tertentu, seperti di sini ada nomor karyawan, nama belakang, dan nama depan, itu memiliki format ya, tipe data sesuai dengan nama kolomnya. Terus kolom employee ID ini adalah primary key yang cirinya adalah unik ya, tidak ada nomor ini employee ID yang sama untuk setiap karyawan, jadi unik. Nilai kolom primary key biasanya membedakan baris secara individual. Kemudian yang payroll ID juga sini unik untuk menunjukkan nih nomor identitas gajinya. Nah, berarti sistem tidak memungkinkan dua baris dengan payroll ID yang sama. Di sini nggak ada payroll ID yang sama ya untuk karyawan yang beda. Nah, kemudian ada kolom foreign key. Di sini foreign key adalah departemen ID karena merujuk
ke kolom di tabel lain ya. Jadi kalau kita ingin tahu departemen ID 10 itu apa namanya, berarti kita harus merujuk ke tabel departemen. Nah, kita tahu bahwa dana di sini dana Smith ya, bekerjanya di departemen nomor 10. Tuh. Jika kita ingin tahu lebih banyak tentang departemen dana Smith, kita akan cari di baris di tabel departemen yang ID-nya 10. Nah, ini administration 10 itu manajernya 200, location ID-nya 1700. Nah, ini juga foreign key untuk tabel departemen ya. Jadi kita bisa lihat location ID ini keterangannya apa. Jadi tabel lain. Mengubah konseptual ke fisik. Nah, model konseptual dia adalah diagram ER ya atau IRD, ditransformasi ke model fisik. Implementasi fisik akan menjadi database relasional. Jadi bentuknya jadi tabel. Ya. Ini contohnya, ini kan konsepnya, realnya, fisiknya seperti ini. Kalau itu ya, kalau gambar jadi fisiknya bisa lebih besar. Ini cara mengubah konseptual ke fisik. Misalkan ini konseptualnya departemen, entitas ya, departemen ID, departemen name. Kemudian employee, jadi satu departemen ada banyak employee. Employee ID, first name, last name, payroll ID, nickname. Nah, diubah ke model fisiknya, implementasi fisik. Nah, ini jadi tabel mana isinya ada kolom nih, kolom departemen dan nama departemen. Dan departemen ID-nya adalah PK atau primary key. Kemudian di tabel employee ini jenis tipe key-nya ada primary key. Ini kolomnya dari ya, employee, payroll, last name, first name, nickname, dan departemen ID. Nah, departemen ID ambilnya dari sini, berhubungan ya. Jadi ini adalah foreign key, ke sini bentuk fisiknya namanya foreign key. Nah, selanjutnya pemetaan ya, terminologi atau istilah-istilahnya. Mengubah dari analisis model konseptual ke implementasi model fisik juga berarti mengubah terminologi berikut istilah ya. Entitas di diagram ER menjadi tabel, instan menjadi baris isi datanya ya, atribut menjadi kolom atau field, pengidentifikasi unik di ERD menjadi primary key di fisiknya di tabel, yang pengidentifikasi unik sekunder menjadi unique key, hubungan bertransformasi menjadi kolom foreign key dan constraint foreign key. Nah, seperti ini untuk di diagram ER dan di bentuk fisiknya ya. Entitas jadi tabel, instan jadi baris, atribut jadi kolom, UID utama jadi primary key, UID sekunder jadi unique key. Contohnya tadi yang payroll, hubungan jadi atribut hubungan itu jadi foreign key karena dari tabel lain. Nah, notasi dalam diagram database. Baris pertama, diagram tabel berisi nama tabel dan
nama pendek, nama tabel ya. Kolom key type harus berisi nilai PK untuk primary key, kemudian UK unique key, dan F key untuk foreign key. Nah, seperti ini diisinya. Ini optionally ya, opsionalnya apa. Terus ini nama kolom. Notasi dalam diagram database, kolom akan kosong jika kolom bukan bagian dari bagian key di manapun. Ini mungkin nggak semuanya ya. Kolom optionality harus diisi bintang kalau kolomnya wajib diisi, dan 0 O jika optional. Nah, ini mirip dengan diagram entitas ya. Jadi kalau harus diisi not null itu beri tanda bintang. O kalau optional boleh diisi, boleh tidak. Nah, kolom ketiga nama kolom tentunya harus diisi. Nah, kesepakatan penamaan untuk tabel dan kolom. Nama tabel merupakan bentuk jamak dari nama entitas. Jadi contohnya kalau di ERD student, tabelnya jadi students ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak berlaku ya. Mahasiswa ya mahasiswa aja, nggak jadi mahasiswa. Nama kolom identik dengan nama atribut. Nama kolom tuh ya. Nih nama kolom itu sama dengan nama atribut di ERD-nya. Dan spasi diganti dengan garis bawah. Kalau ada spasi pakai garis bawah. Karena ini akan jadi nama kolom atau field ya. Variabel nggak boleh mengandung spasi. Terus nama kolom sering menggunakan singkatan dibanding nama atribut. Ya, kalau atribut biasanya lebih panjang, kalau kolom disingkat ya. Nah, contohnya untuk first name, jadi first name ini nyatu atau F name gitu. Untuk kemudahan aja di SQL-nya ya. Nama singkat tabel, nama singkatnya unik untuk setiap tabel, bermanfaat dalam penamaan kolom foreign key. Satu cara memungkinkan untuk membuat nama singkat ini adalah berdasarkan aturan berikut. Nama entitas dari lebih dari satu kata, kalau lebihnya dari satu kata menggunakan karakter pertama, kata pertama, karakter pertama, kata kedua, atau karakter terakhir, kata terakhir. Contohnya ya inisial ya, job assignment. Jadi JAT, job assignment. Karakter terakhirnya dipakai untuk huruf yang terakhir ini. Tuh. Terus contoh di sini untuk tabel ya. Kalau tabel isinya ini atribut kolom. Ini artinya harus diisi. Komen ini boleh optional, jadi boleh kosong. Untuk nama entitas dengan satu kata tapi lebih dari satu suku kata gunakan. Ini juga sama, karakter pertama untuk suku kata pertama ya. Karakter pertama suku kata kedua. Kalau ada dua kata ya. Karakter akhir, kata terakhir. Nah, untuk ini employee berarti singkatannya EPE ya. Client itu CET. Kalau mau pakai 3 huruf atau 3 karakter.
ya gimana kesepakatan dengan pihak user. Nah, untuk klien ini ada atributnya 5 ya. Ini primary key, client number, first name, last name, number phone, email. Ini optional, jadi O. Untuk nama entitas dengan satu suku kata, tapi lebih dari satu karakter, ini satu suku kata. Theme, code description, isinya ini. Contoh lagi flight, nama pendeknya FLT. Nah, untuk pembatasan nama dengan Oracle ya, nama tabel dan kolom harus diawali dengan huruf, nggak boleh angka. Dapat berisi karakter sampai 30 karakter. Tidak boleh menggunakan simbol-simbol ini. Ada tanda seru, tapi dolar, pagar, underscore boleh. Nama tabel harus unik dalam satu akun pengguna di database Oracle. Nama kolom juga harus unik dalam tabel. Kemudian tidak boleh biasanya menggunakan, nih kata ada beberapa kata memiliki arti khusus dalam database Oracle dan dalam bahasa pemrograman SQL. Nah, kata ini disebut cadangan atau reserve word ya. Biasanya yang sudah didefinisikan di Oracle-nya nggak boleh dipakai sebagai nama kolom atau field. Yang terbaik adalah menghindari menggunakannya sebagai nama untuk tabel dan kolomnya juga. Ya, contohnya reserve word itu ada ini table, number, sequence, ini untuk jenis data ya, ini nama tabel. Ada order, value, level, type, dan banyak lagi. Nah, untuk lengkapnya ada di sini tn.oracle.com. Ya, demikianlah kita sudah mempelajari tentang membedakan antara model konseptual dan fisiknya, menerapkan pemetaan terminologi, istilah-istilah antara dua model, terus memahami menerapkan konvensi penamaan sesuai Oracle untuk tabel dan kolom. Tadi ya ketentuannya tidak harus diawali huruf, tidak mengandung simbol-simbol tertentu, dan juga reserve word, mengubah entitas menjadi diagram tabel. Demikianlah di pertemuan 10 untuk topik yang kedua ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.